Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelas 64407 ingin menjelaskan hasil kerja kami tentang model deskriptif manajemen strategik. Silakan anggota kelompok kami, yang pertama ada Adeliana Frenda dengan NIM 4230030, ada Cantika Nur Mutiara dengan NIM 4230422, Herlina Erlina dengan NIM 4230160, Nita Putra Adisti dengan NIM 64230578, Muhammad Haikal Nugraha dengan NIM 64230257, Siva Novitasari dengan NIM 64230924, Fidelio Kemal Syahroni dengan NIM 64230880. Yang pertama di sini ada proses manajemen strategik. Yang pertama, proses manajemen strategik itu adalah metode di mana manajer memahami dan menerapkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu, proses perencanaan strategis yaitu cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi melalui penilaian awal, analisis menyeluruh, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Ini ada tahapan-tahapan proses manajemen strategik. Yang pertama itu analisis lingkungan eksternal, yaitu organisasi melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi organisasi. Yang kedua ada analisis lingkungan internal, yaitu organisasi melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Yang ketiga ada perumusan strategi, yaitu berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal, organisasi merumuskan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang keempat ada implementasi strategi, yaitu merumuskan strategi, organisasi mengimplementasikan strategi tersebut melalui alokasi sumber daya yang tepat, perencanaan taktis, serta pengaturan struktur organisasi yang mendukung. Lalu yang kelima ada evaluasi dan pengendalian, yaitu organisasi melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada langkah-langkah proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi jangka panjangnya. Ini melibatkan pengidentifikasian tujuan organisasi, analisis lingkungan eksternal dan internal, pemilihan strategi yang tepat, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, pengidentifikasian misi dan misi organisasi, yaitu menentukan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti yang akan membimbing strategi organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal, menganalisis faktor-faktor eksternal seperti pasar, pesaing, regulasi, dan tren industri untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, analisis lingkungan internal, yaitu mengevaluasi sumber daya, kemampuan, dan kelemahan internal organisasi untuk memahami posisi dan kapabilitasnya. Yang keempat adalah strategi, yaitu memilih strategi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi organisasi seperti strategi pertumbuhan, strategi diferensiasi, atau strategi biaya rendah. Yang kelima, implementasi strategi, yaitu mengimplementasikan strategi melalui alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan, dan perencanaan taktis. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian, yaitu melakukan evaluasi kinerja secara berkala, memantau kemajuan strategi, dan penyesuaian jika diperlukan. Proses manajemen strategi penting karena membantu organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, memanfaatkan peluang, dan mengatasi tantangan. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, organisasi dapat mengarahkan upaya mereka secara efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya di sini ada analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Di sini ada beberapa aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan lingkungan eksternal dengan manajemen strategis. Di antara lainnya yang pertama ada identifikasi peluang bisnis. Lingkungan eksternal menyediakan informasi tentang tren pasar, kebutuhan konsumen, dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu analisis persaingan. Lingkungan eksternal mencakup persaingan di industri yang sama,
Memahami persaingan yang ada membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan eksternal seringkali berubah dengan cepat, seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, atau perubahan dalam preferensi konsumen. Yang keempat yaitu identifikasi ancaman. Lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan, seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah atau munculnya produk atau layanan pengganti. Melalui pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Ini ada analisis lingkungan internal. Lingkungan internal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada elemen-elemen internal dalam suatu organisasi yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Lingkungan internal mencakup sumber daya, kemampuan, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Dalam manajemen strategis, pemahaman yang baik tentang lingkungan internal sangat penting untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan mencakup aset dan kompetensi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Sedangkan kelemahan mencakup keterbatasan atau kehambatan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis lingkungan internal membantu perusahaan untuk mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, termasuk SDM, teknologi, modal, dan merek. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internalnya, perusahaan dapat mengidentifikasikan bidang di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif dan menggunakan informasi untuk merancang strategi yang tepat. Pentingnya memperhatikan lingkungan internal dalam manajemen strategis adalah untuk memaksimalkan kekuatan yang ada dan mengatasi kelemahan yang mungkin membatasi kinerja perusahaan. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kompetensi internal yang baik, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnisnya. Pemahaman terhadap lingkungan internal sangat penting dalam mengidentifikasi kekuatan, strength, dan kelemahan perusahaan. Kekuatan mencakup aset, kompetensi, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sedangkan kelemahan mencakup keterbatasan atau hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis lingkungan internal membantu perusahaan untuk mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, termasuk SDM, teknologi, modal, dan kelemahan internalnya. Perusahaan dapat mengidentifikasi bidang di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif dan mengatasi kelemahan yang mungkin membatasi kinerja mereka. Formulasi strategi. Analisis situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan, tujuan jangka panjang menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang bertindak sebagai arah untuk memilih strategi tertentu. Dalam sebuah organisasi, strategi dipilih pada 3 level yang berbeda. Pertama, ada strategi tingkat bisnis. Strategi ini digunakan ketika strategi unit bisnis atau SBU, divisi atau usaha kecil dan menengah memiliki strategi hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pasar. Contoh strategi tingkat bisnis diilustrasikan dengan baik oleh Tropicana Slim yang menjual gula rendah kalori. Perusahaan yang dapat memilih antara 3 strategi generic porter, pemimpinan, biaya, diferensiasi, dan strategi fokus. Yang kedua, strategi tingkat perusahaan. Pada tingkat ini, para eksekutif di perusahaan induk teratas memiliki produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasuki, dan apakah akan mendapatkan pesaing atau bergabung dengannya. Mereka memilih antara integrasi intensif dan diversifikasi dan strategi defensif. Yang ketiga, strategi global atau internasional.
Pertanyaan utama yang harus dijawab, pasar baru mana yang perlu dikembangkan dan cara memasukkannya. Seberapa jauh diversifikasi yang akan dilakukan, manajer dapat memilih di antara banyak alternatif strategi itu tergantung pada tujuan perusahaan, hasil analisis, situasi, dan tingkat strategi yang dipilih. Selanjutnya ada kesimpulan. Model deskriptif manajemen strategik merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana strategi dirumuskan dan diimplementasikan secara nyata dalam sebuah organisasi. Melalui formulasi strategi yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya internalnya, mengatasi tantangan eksternal, dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pemahaman dan analisis menyeluruh terhadap lingkungan eksternal dan internal dalam merumuskan strategi yang efektif. Selanjutnya itu adalah saran. Manajemen strategik merupakan proses penting yang mencakup identifikasi visi dan misi organisasi dan analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi, serta evaluasi dan kontrol. Meliputi faktor makro seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi PESTEL, serta analisis industri menggunakan Porter's Five Forces untuk memahami persaingan dan peluang pasar. Sementara itu, analisis lingkungan internal mencakup identifikasi sumber daya, kapabilitas, serta analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. Formulasi strategi dapat dilakukan dengan pendekatan diferensiasi, biaya rendah, fokus pada pasar tertentu, inovasi, atau aliansi strategis, guna untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Dengan pendekatan yang terstruktur dan adaptif, organisasi dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih efektif dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penyampaiannya dapat diterima oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.